Sahabat RPK, sesaat lagi akan hadir program Sahabat Umat, persembahan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta bekerja sama dengan RPK FM. Kiranya sajian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti. Shalom, sahabat RPK yang semakin sehat, semakin cerdas. Salam jumpa lagi dalam program Sahabat Umat, sebuah program hasil kerjasama PGI wilayah DKI Jakarta dengan Radio Pelita Kasih FM. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Pendeta Meidi Rumagit dari Kerapatan Gereja Protestan Minahasa KGPM, Jakarta Timur. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa, memohon tuntunan hikmat Roh Kudus memimpin kita untuk memahami firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama malam ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kasih setiamu atas kami tak pernah berkesudahan. Anugerah-Mu selalu menyertai kami dan memberi kami kekuatan menjalani kehidupan ini. Sekarang ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama, sungguh-sungguh meneguhkan, menguatkan dan memberkati setiap kami, bahkan sahabat RPK dimanapun berada. Kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita malam ini diambil dari Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Tetapi mengingat panjangnya bagian firman Tuhan ini, saya hanya akan membacakan dua bagian firman Tuhan atau dua ayat firman Tuhan yang ada di dalam ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Ayat 22 pasal 3 kitab Ratapan berkata begini: tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan. Yang berbahagia tentu adalah setiap kita yang membaca firman, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Berdasarkan bagian bacaan firman Tuhan dalam Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26 ini, kita akan merenungkannya dengan sebuah tema, iman yang terus dimurnikan. Sekali lagi, iman yang terus dimurnikan. Saudara sahabat RPK yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang iman yang dimurnikan, dalam konteks hidup sebagai orang percaya, maka hal itu adalah sebuah proses kehidupan yang tak ada habisnya. Pertanyaannya mengapa? Maka jawabannya karena memang hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus selalu dituntut untuk dibentuk menjalani kehidupan dalam proses menjadi serupa dengan Kristus. Dan tentu kita tahu bersama, dalam pembentukan, dalam proses menjadi serupa dengan Kristus itu tidak hanya terjadi dalam semalam, tetapi merupakan proses pembentukan di sepanjang kehidupan. Menarik lagi, ketika Alkitab membicarakan tentang pemurnian iman, seringkali sarana yang dipakai adalah keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan kita. Misalnya, satu keadaan yang seringkali kita tidak suka. Entah itu sakit penyakit, entah itu keadaan-keadaan yang intinya tidak menguntungkan kita.
Misalnya dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 7, jelas di sana ketika Tuhan mengizinkan penderitaan yang dihadapi oleh orang percaya di sana, justru Petrus mengatakan maksud dari semua itu atau maksud dari penderitaan itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dan seperti juga yang Paulus pernah berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan cuma dalam keadaan baik, tetapi dalam keadaan yang tidak baik. Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan yang dalam konteks perenungan kita, perenungan firman Tuhan kita malam ini, iman kita yang terus dimurnikan. Kalau demikian saudara-saudara, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita bisa menghindari proses pemurnian iman itu? Karena ternyata proses pemurnian itu ternyata bukanlah hal yang mudah, tetapi hal yang seringkali begitu menyulitkan. Atau saya katakan tadi, seringkali kita harus berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang tidak kita suka. Dan Petrus menyebut, kadangkala kenyataan-kenyataan yang kita tidak suka itu disebut sebagai penderitaan yang justru dipakai untuk semakin memurnikan iman kita. Jadi sekali lagi, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita harus menghindari proses pemurnian iman itu? Jawabannya bisa, dengan catatan jikalau kita memilih hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tetapi kalau kita memilih menjadi orang Kristen yang tidak biasa-biasa, atau orang Kristen yang makin menyenangkan Tuhan, atau menjadi orang Kristen yang semakin diserupakan dengan Kristus, maka pertanyaan apakah kita harus menghindari proses pemurnian iman itu, maka jawabannya tidak. Karena kita percaya dalam peristiwa-peristiwa yang menyulitkan kita, ataupun penderitaan yang kita alami, atau hal-hal yang kita gumuli, dapat saja dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita. Nah saudara-saudara, dalam renungan kita hari ini kita akan belajar tentang pemurnian iman, dari pemurnian iman yang Tuhan kerjakan terhadap sang Nabi Yeremia. Nabi Yeremia sendiri kita tahu adalah orang yang diperkenankan Tuhan menyaksikan kehancuran Yerusalem ketika Nebukadnezar, Raja Babel, memasuki dan menyerbu bangsa Israel. Apa yang kita lihat di sana? Ya, Yeremia tetap berdiri dalam pengharapan, meskipun sikap konsistensinya untuk terus berdiri dalam pengharapan berhadapan dengan penderitaan secara pribadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan dalam ratapan 3 ini, sang nabi mencoba menerasikan sebuah penderitaan yang dialaminya. Namun menarik sekali, Yeremia menyebutkan bahwa penderitaannya adalah bagian dari cambuk murka Allah. Dalam pasal 3 ayat yang ke-1. Dengan perkata lain, sebagai cara Allah sedang memurnikan imannya, iman sang nabi. Mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana sang nabi menggambarkan tentang penderitaannya. Pertama, Yeremia terisolasi dalam kegelapan hidup. Di dalam pasal 1, di dalam pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayat 13. Dengan jelas dikatakan di sana, misalnya di ayatnya yang kedua, Nabi mengatakan di sana, ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Di dalam ayat yang kelima, Nabi Yeremia mengatakan, ia mendirikan tembok sekelilingku dan mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Selanjutnya di ayat 6, menggambarkan tentang kegelapan hidup yang dihadapi oleh Nabi Yeremia. Dikatakan di sana, dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Selanjutnya ayat 8 dikatakan, Tuhan menutup segala jalan keluar dan mengikat aku dengan rantai yang berat. Bahkan doa-doanya pun tidak didengarkan Tuhan. Nabi selanjutnya menggambarkan tentang penderitaan pada bagian yang kedua. Yeremia mengalami stigma negatif dari bangsanya sendiri. Di dalam ayat 14-16 dikatakan, aku menjadi tertawaan segenap bangsaku,
menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Selanjutnya, di ayat yang ke-17 sampai 18, Yeremia mencoba menjelaskan, menggambarkan tentang penderitaan dengan berkata, "Aku nyaris putus asa." Yeremia merasa bahwa Tuhan telah menceraikannya dari kesejahteraan, bahkan dia sudah lupa apa itu kebahagiaan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-17, bahkan Yeremia mulai berpikir bahwa harapannya sudah tamat. Itu yang bisa kita lihat dalam 3 bagian bagaimana Yeremia menggambarkan penderitaannya. Saudara, sahabat RPK yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita lihat di sini bahwa proses pemurnian iman yang Tuhan kerjakan bagi Yeremia benar-benar diizinkan mengalami sebuah proses sampai pada titik di mana Tuhan menundukkannya, sehingga Yeremia benar-benar dibawa pada suatu kesadaran sikap bahwa tidak ada lagi tempat untuk berharap kecuali kepada Tuhan. Dan saudara, disinilah kemurnian iman itu mulai dikerjakan Tuhan bagi Yeremia. Apa yang kita lihat selanjutnya, fakta tentang penderitaan Yeremia begitu kuat, tetapi sang nabi kemudian bisa melihat bahwa ada fakta yang lebih kuat dan yang lebih terang dibandingkan dengan penderitaannya, yaitu fakta tentang kasih setia Tuhan yang sudah kita baca tadi, yang selalu baru, yang tak pernah habis-habisnya. Saudara-saudara, sahabat RPK yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari titik kegelapan hidup inilah Yeremia melihat kasih setia Tuhan. Karena itu dengan mantap Yeremia berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Yang sudah kita baca tadi dalam pasal 3 ayat 22 dan 23. Mari perhatikan baik-baik. Ungkapan dalam teks ini tidak lahir dari kondisi yang ideal, tetapi justru datang dari dalam keadaan yang sering kali kita sebut sebagai ketidakberdayaan. Inilah ungkapan iman Yeremia yang menggambarkan sebuah kemurnian imannya. Sahabat RPK yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari bersama dalam renungan kita di malam hari ini adalah setiap proses yang kita hadapi dalam hidup ini, pergumulan lepas pergumulan, kesulitan lepas kesulitan, mestinya kita dapat membacanya atau kita dapat memaknainya sebagai izin Tuhan. Sekali lagi, semua pergumulan, semua kesulitan, belajar dari perenungan Yeremia yang mengalami proses pemurnian dari Tuhan, kita kemudian harus membacanya sebagai izin Tuhan, memaknainya sekali lagi sebagai izin Tuhan, agar kita mencapai sebuah level kehidupan yang semakin dimurnikan. Karena sekali lagi Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita juga bersama-sama dengan Yeremia mengaminkan perkataan Tuhan. "Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Seperti yang ditulis oleh Yeremia dalam Yeremia pasal 29 yang ke-11. Saya percaya ini adalah ungkapan yang lahir dari iman yang murni yang dimiliki oleh Yeremia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, sekali lagi jangan pernah menyerah untuk sebuah keadaan yang mungkin sedang menyulitkan kita hari ini. Sebut saja kesulitan kita hari ini. Dan saya mau berkata demi firman Allah, kasih setia Tuhan akan selalu baru dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka jangan pernah menyerah. Keadaan apapun yang menyulitkan kita hari ini, pandanglah itu sebagai bagian dari proses pembentukan Tuhan untuk semakin memurnikan iman kita. Dan tetaplah percaya, tetaplah berharap kepadanya. Dan pada akhirnya kita kemudian harus mengerti, sebagai orang percaya, semua kenyataan kehidupan adalah kenyataan berjalan bersama-sama dengan Allah. Demikianlah firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saya Pendeta Meidi Rumagit, sekali lagi dari Kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Dan renungan kita malam ini sekali lagi merupakan program hasil kerjasama dari PGI Wilayah DKI Jakarta dengan RPK FM. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.
Demikian tadi program Sahabat Umat, sebuah program persembahan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Wilayah DKI Jakarta bekerja sama dengan Radio Pelita Kasih. Semoga program ini memberkati kita semua.